Oh teman-teman, jumpa lagi bersama Kakak di channel Legorles. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran baru matematika yaitu tentang fungsi kuadrat. Kita akan belajar tentang bentuk umum dan nilai dari suatu fungsi kuadrat. Jangan lupa ya untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legorles. Dan nanti di sebelah kanan atas kalian kasih link kumpulan video tentang fungsi kuadrat sehingga kalian bisa belajar dari video pertama sampai videonya yang terakhir. Halo teman-teman Legurles, bergabung di membership channel Legurles. Dengan 19.900 kalian sudah bisa dapat banyak sekali manfaat. Ada badges yang akan ada menunjukkan berapa lama kalian menjadi member, ada emoji khusus, prioritas komentar kalian dibalas, video-video SMP yang kakak buat khusus buat member, akses awal video-video SMA yang sedang lagi di remake, juga kalian bisa bergabung ke komunitas Discord Legurles. Yuk buruan gabung ke membership channel Legurles dengan 19.900 dengan klik tombol join yang ada di bawah. Kita sudah belajar mengenai persamaan kuadrat. Sekarang kita belajar tentang fungsi kuadrat. Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan dua buah himpunan. Ada banyak fungsi yang bisa dibuat, salah satunya fungsi kuadrat. Artinya relasi menggunakan salah satu variabelnya berupa variabel kuadrat. Bentuk umumnya adalah seperti berikut, di mana f dalam kurung x sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Di mana fx itu memetakan x ke suatu fungsi yang ada di sini. X itu adalah yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil, biasa kita sebut sebagai domain, dan hasilnya kita sebut sebagai range. A, B, dan C itu harus bilangan real. Soal sederhana dari bentuk umum ini biasanya bentuknya seperti ini. Kita punya fx adalah 2x kuadrat dikurang x tambah 5 mempunyai bentuk sesuai bentuk umum ini. Kita disuruh menghitung nilai 2a tambah b dikurang 3c. Artinya kita harus bisa mengidentifikasi mana a, b, dan c-nya. A-nya itu adalah koefisien dari si x kuadratnya, maka kita punya nilainya 2. B-nya adalah koefisien dari X, yaitu min 1 ya. Nah, negatif 1. Dan C-nya itu adalah yang tidak punya koefisien, tidak punya variabel, berarti kita punya 5. Sehingga kalau pertanyaan seperti ini, tinggal 2 dikali 2 ditambah B, berarti dikurang 1. Dikurang 3 dikali C-nya adalah 5. Berarti 4 dikurang 1 dikurang 15, kita akan dapat jawabannya ini adalah negatif 12. Gampang ya? Itu bentuk umumnya. Bagaimana kalau kita disuruh mencari nilai suatu fungsi kuadrat? Jika kita memiliki suatu rumus fungsi kuadrat, untuk mencari nilai dari fungsi tersebut, maka kita tinggal memasukkan nilai X ke dalam rumus yang diberikan. Contoh, kita punya fungsi kuadrat X kuadrat adalah 5X dikurang 3. Maka untuk mencari nilai fungsinya, kita tinggal memasukkan nilai X-nya. Contoh, kita mau mencari nilai X sama dengan 3. Ya, nilai fungsi kalau X-nya 3. Maka kita akan mengganti nilai X yang dirumus dengan 3. Maka F dalam kurung 3, ya X-nya diganti dengan 3, maka 3 kuadrat tambah 5 kali 3 dikurang 3. Berarti kita punya di sini 9 ditambah 15 dikurang 3. Berarti kita punya 24 dikurang 3, kita punya 21. Nah hasilnya itu bisa kita sebut sebagai nilai dari fungsi atau bayangan dari fungsi tersebut. Sekarang kita coba beberapa contoh soal berkaitan dengan nilai dari suatu fungsi. Kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Disuruh mencari nilai dari x sama dengan 3. Berarti tinggal masukin aja ya, f3 ya. Berarti 3 kuadrat tambah 2 kali 3 dikurang 3. Berarti kita punya 9 ditambah 6 dikurang 3. Kita punya 12. Untuk yang B juga mudah, f min 2. Oh berarti kita mau ganti x-nya dengan min 2. Nah f min 2 berarti min 2, hati-hati, kuadrat tambah 2 dikali min 2 dikurang 3 ya. Kalau ada negatif, biasanya kakak masukinnya pakai kurung supaya kakak tahu mana yang dikuadratkan. Di sini bukan 2-nya aja, tetapi negatifnya juga. Berarti kita punya 4. Dikurang 4 dikurang 3, maka nanti dapatnya negatif 3. Nah, sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Contohnya di sini kita punya fx itu adalah x kuadrat tambah 5x dikurang 14. Kita disuruh mencari nilai fungsi yang menghasilkan hasil 36. Berarti f dalam kurung x sama dengan 36. X-nya yang berapa ya? Berapa x yang harus dimasukkan supaya hasilnya itu adalah 36. Dah, berarti tinggal gini aja, kita tulis kembali rumusnya. Fx sama dengan x kuadrat tambah 5x kurang 14. Berarti 36 sama dengan x kuadrat tambah 5x dikurang 14. Sehingga 0 sama dengan x kuadrat tambah 5x. Ini kita punya adalah dikurang 50. Dapat dari 36 pindah ke sebelah sini menjadi negatif 36.
min negatif 14 dikurang 36 dapatnya negatif 50. Kalau sudah, maka bentuknya menjadi suatu persamaan kuadrat. Tinggal kita faktorin aja. Kita cari angka berapa kali berapa hasilnya negatif 50. Yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah positif 5 ya. Berarti tinggal difaktorin aja. Berarti X tambah 10 dikali dengan X min 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 10 dan di sini X sama dengan 5. Berarti yang bisa membuat fungsi itu menghasilkan nilai 36 ada dua. Yaitu kalau kita masukkan nilai X-nya negatif 10 dan kalau kita masukkan nilai X-nya 5. Karena dia fungsi kuadrat maka itu hal yang wajar ya. Karena nanti kalau secara grafik bentuknya akan seperti ini ya. Untuk mendapat nilai Y atau Fx tertentu itu bisa 2X, X1 bisa X2 gitu ya. Nah, kalau kita punya suatu persamaan dengan variabel terbesar X kuadrat, maka penyelesaiannya nanti ada 2. Kalau X pangkat 3, maka penyelesaiannya normalnya ada 3. Oke, sekarang yang B berarti sama ya. Berarti tinggal negatif 8 sama dengan X kuadrat tambah 5X dikurang 14. 0 sama dengan X kuadrat tambah 5X. Berarti di sini negatif 14 ditambah 8. Berarti X kuadrat plus 5X dikurang 6. Ya, kita faktorkan berapa kali berapa hasilnya negatif 6. Yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah plus 5. Gampang ya, berarti ini 6 min 1, 6 min 1. Sehingga kita punya X plus 6 dikalikan X min 1 sama dengan 0. X plus 6 sama dengan 0. X sama dengan negatif 6. X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Nah, itu seperti itu. Ada satu istilah penting mengenai nilai yang menyebabkan fungsi ini ya. Yaitu adalah pembuat nol ya. Biasanya kita akan bilang menentukan nilai X yang membuat fungsi bernilai 0. Biasanya kita katakan pembuat nol. Artinya membuat si fungsi ini bernilai 0. Kalau seperti ini cukup mudah juga. Berarti tinggal 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 8. Sama deh, tinggal difaktorin berapa kali berapa hasilnya negatif 8 yang kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 2. Berarti jawabannya negatif 4 tambah 2. Negatif 4 tambah 2. Berarti kita punya X min 4 dikalikan dengan X min 2 sama dengan 0. Maka ini X plus 2 ya berarti ya. Maka X min 4 sama dengan 0, X-nya adalah 4. Dan di sini X tambah 2 sama dengan 0, X-nya adalah negatif 2. Dapat ya? Nah, seperti itu mencari nilai fungsi suatu fungsi kuadrat ataupun kebalikannya, mencari nilai X yang membuat fungsi kuadrat mendapatkan nilai atau hasil tertentu. Kakak kasih sebuah soal di sini ada sebuah fungsi kuadrat yaitu 2X kuadrat dikurang 5X kurang 3 disuruh menghitung nilai G sehingga titik 1, G terletak pada kurva dari fungsi. Artinya ini nilai X-nya ya. Nah, ini nilai Y itu adalah nilai Fx. Jadi, kalau nanti kita menggambar kurva dari suatu fungsi, Fx itu adalah nilai Y-nya. Kalau dikebalikan, kita tahu nilai Fx-nya, tapi kita tidak tahu berapa X-nya, dan hitung pembuat nol fungsi. Kalau kalian lupa dengan cara pefaktoran ini, coba cek video yang persamaan kuadrat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legorias. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legorias, dan juga follow Instagramnya Legorias. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.